menjadi kebutuhan bagi kami Tuhan, supaya akhir-akhir daripada kehidupan kami mempergunakan waktu yang terbaik ini guna mengagung-agungkan Engkau dan jadikan Engkau Tuhan yang menjadi pemimpin di tengah-tengah setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk saudara kekasih. Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara hari ini ada yang khusus. Biarlah setiap waktu saudara kita pergunakan dengan baik. Seperti doaku hari ini juga kusampaikan kepada saudara sekalian, bagaimana sebenarnya hidup ini untuk akan berakhir selalu dengan baik. Ada orang yang selalu berkata endingnya yang perlu, endingnya yang perlu, endingnya yang perlu. Dan hari ini kusampaikan firman Tuhan kepada saudara, akhir semua makhluk kembali kepada Allah. Shalom saudara. Semua makhluk di bumi ini hanyalah sebagai peliharaan dari Allah Bapa di surga. Hingga semua apa yang dipeliharanya dia tahu. Dia juga ada dan menjadi saksi tentang semua apa yang terjadi dalam hidupmu atau masa-masa hidupmu. Yang aku sampaikan kepada saudara sekalian untuk membangun dan membangkitkan kita hidup dikala masih Tuhan beri kesempatan untuk kita hidup, karena semua berakhir dan kembali kepada Allah Bapa. Beginilah firman Tuhan. Yesaya 44 ayat yang ke-22 berkata begini. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Allah dari dahulu sampai dengan sekarang ini. Hal yang sama dicetuskan tentang penebusan supaya semua orang bertobat, penebusan supaya semua orang berlaku di tengah kebenaran-kebenaran firman Allah, dan penebusan itu adalah supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah sebelum berakhir segala sesuatunya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Pertama saya beritahu kepada kita sekalian, Yesus Kristus penebus dosa untuk semua manusia. Sekaligus saya akan katakan kepada saudara makna dan artinya yang penting. Kenapa harus Yesus datang ke dalam dunia? Sementara Allah semua yang mengerjakan dari surga. Dan pertanyaan ini akan dijawab bagi saudara sekalian. Allah akan tetap menjadi Allah Bapa. Karena padanya ada kuasa, karena padanya ada hikmat, ada bijaksana, ada perkara-perkara yang besar dan yang luar biasa di tengah setiap keilahiannya sebagai Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Sehingga jikalau terjadi bahwa Yesus Kristus diutus ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, adalah ilhamnya, adalah hikmatnya, adalah pengetahuannya, adalah keilahiannya. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia yang berkata begini, karena begitu besar kasih Allah, bukan kasih orang lain, bukan kasih agama, bukan kasih awang-awang, tetapi kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
Saya hampiri saudara-saudara hari ini supaya tidak binasa. Saya ajarkan kepada saudara-saudara juga hari ini adalah supaya tidak binasa. Berarti engkau akan memaknai kedatangan Yesus Kristus, katakan amin. Memaknainya adalah dia hidup, tidak mati. Oleh kehidupannya yang saya beritahu kepada saudara-saudara, dia tetap Kristus Yesus Tuhan yang menjelma dan mengutus Roh Kudus di tengah-tengah saudara-saudara sekalian, terpelihara supaya engkau menjadi anak-anak Tuhan. Siapa percaya dan dibaptis diselamatkan, setiap orang yang percaya kepadanya, kata firman Allah, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang aku akan ajarkan kepada saudara-saudara, Yesus Kristus Tuhan adalah anak Allah itu sendiri, yang memanggil saudara-saudara menjadi anak-anaknya, sekaligus anak-anak Allah, supaya kita terpelihara, bisa menjadi cerminan, katakan amin. Bisa menjadi teladan, katakan amin. Bisa menjadi sesuatu yang Tuhan maksud dalam hasratnya, bahwa saudara-saudara adalah anak-anak Allah yang selalu berkata-kata tentang dia, bersaksi tentang dia. Itu yang Tuhan mau. Jikalau kita ditebus, supaya hari ini pun kepada saudara-saudara diberitahukan begini, akhir daripada semuanya harus lebih baik. Amin, saudara-saudara. Akhir-akhir ini saya agak tidak sering lagi saudara bersama dengan saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan. Kenapa? Karena di sana ada masalah besar sudah 2 bulan. Syukur saudara-saudara tidak ada masalah. Karena kalau bermasalah, mereka semua menangis, mereka semua bertanya-tanya, mereka dalam keadaan ketakutan. Karena gereja mereka ditutup oleh oknum tertentu tanpa alasan, entah apalah maksudnya. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan di Facebook, di YouTube, di media massa yang selalu berkata begini, entah siapa yang salah. Baru-baru ini aku mendengarkan ada anak dari marga Napitupulu sedang dalam perjalanan, tiba-tiba supirnya mengatrek mobil untuk mau jalan lagi kembali. Tahu-tahu anaknya satu-satunya meninggal dilindas oleh mobil itu sendiri, mobil orang tuanya. Hingga saya harus beritahu kepada saudara-saudara, entah siapa yang salah. Tapi saya bongkar hari ini saudara-saudara, Yesus Kristus Tuhan penebus dari semua kasih-Nya sebenarnya memelihara semua apa yang ada di bawah kolong langit ini. Apatah lagi sebagai orang percaya. Tetapi aku beritahu kepada saudara-saudara, musuh tetap ada. Dia izinkan juga. Musuh itu apa? Mengganggu. Musuh itu mencobai. Musuh itu menggait. Sama seperti gadis cantik menggoda pemuda yang ganteng. Kedua-duanya menjadi sejoli. Kenapa itu terjadi? Karena digodai. Coba kalau tidak digodai, itu tidak akan terjadi. Jadilah cinta yang membara, yang sering begini saudara-saudara. Dalam keadaan yang seperti ini adalah, kalau di luar Tuhan, maka Tuhan tidak banyak untuk bekerja di dalam. Bagaimana dengan anak itu tadi? Kalau di luar Tuhan, pencobaan-pencobaan pun sering terjadi. Sebab apa yang ada di bawah kolong langit ini, kalau dikuasai oleh orang-orang tertentu di luar Tuhan, maka kebajinganlah yang terjadi, dengan alias congkak dan kejatuhanlah yang ada pada dia. Karena itu di luar Tuhan.
Tetapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, semua yang kau raih karena doa dijawab oleh Tuhan, engkau diberkati, dan berkat itu akan berganda dan mendatangkan sejahtera dan mendatangkan sukacita untuk mempererat kita. Biasanya seperti itu adalah supaya kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan, sumber segala berkat. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang aku sampaikan kepada saudara-saudara, beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Allah yang mengasihi dunia dengan segenap isinya, supaya kembali semuanya sebenarnya adalah dipelihara sampai dengan akhirnya. Amin, saudara-saudara. Sehingga firman ini yang berkata untuk kita sadar, saudara-saudara, aku yang membentuk engkau, katakan amin. Shalom, saudara. Dari buah kandungan pun sesungguhnya Allah yang menjadikan engkau apa adanya. Dan boleh saya katakan kepada saudara-saudara supaya saudara tahu ini, bahwa saudara dibuat sempurna. Amin, saudara. Sempurna. Kalau akhir-akhirnya tidak sempurna, ini yang menjadi pembahasan bagi kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena engkau terlalu banyak di luar Tuhan. Boleh jatuh, dengar baik-baik, tapi cepat-cepat bangkit. Dengan kata lain, boleh sakit, tetapi cepat-cepat datang kepada Tuhan, supaya jangan penyakitmu akan menggerogoti engkau. Boleh susah, cepat-cepat selesaikan susah. Boleh bermasalah, boleh. Kenapa tidak? Karena di dunia ini pun masalah semua ini. Shalom, saudara-saudara. Tapi cepat-cepat datang kepada Tuhan, selesaikan masalah. Bukankah Yesus yang berkata begini? Shalom. Matius 11 ayat 28, 2, 3 ya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, supaya aku memberikan kelegaan dan sentosa kepadamu. Setiap permasalahan-permasalahan kita, kekurangan dan kelemahan kita, kemiskinan sekalipun, harus berproses di hadapan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang ajaib. Untuk Dia akan selesaikan semua. Karena yang bersumber daripada Allah adalah baik, katakan amin. Yang bersumber daripada Allah adalah ajaib, katakan amin. Yang bersumber daripada Allah tidak ada yang mustahil, semuanya bisa jadi. Jadilah engkau langit, jadi. Jadilah engkau hai bumi, jadi. Jadilah engkau cakrawala, jadi. Jadilah semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di dalamnya semua. Sesungguhnya saya mau beritahu, akhirnya Dia memelihara ini semua dengan baik. Yang kedua, Allah bertindak atas musuh-musuhnya karena pemeliharaan. Saya ulangi, Allah bertindak dengan musuh-musuhnya. Siapa musuhnya? Saudara yang digoda itu musuhnya. Dengan kata lain, yang menggoda saudara adalah musuhnya. Karena kalau saudara tergoda, menjadi musuh loh. Shalom. Makanya ada orang tiba-tiba berkata begini, apa rupanya pendeta itu? Shalom. Karena iblis. Kalau hatinya baik-baik kok. Dan dia pernah berkata, pendetaku itu luar biasa. Pendetaku itu penuh perjuangan. Dengan kasihnya lah aku ada sebagaimana ada. Sepertinya dikutip oleh firman. Dan di dalam firman. Shalom, saudara.
Tapi bisa tiba-tiba iblis kerja. Maka matilah anak Sina 70 tadi. Shalom saudara. Maka ditutuplah gereja yang ada di Cardi 18 Sukarame. Jangan tanya siapa yang salah. Iblislah yang sedang menggerogoti, memakai mereka semua. Beberapa yang terlibat di dalamnya yang menutup gereja itu. Dan mencoba untuk memasuki tatanan daripada gereja yang ada di sana. Shalom saudara. Kesusahan itu, apakah Tuhan tolong? Tuhan tolong. Berserulah kepadaku, kan katanya. Amin saudara-saudara. Berserulah terus mereka. Hanya 2 bulan saudara-saudara peristiwa itu. Ini sudah datang berita untuk mengatakan bahwa seluruh inventaris diserahkan kembali kepada gereja. Dan seluruh keadaan mereka bergereja, biarlah mereka bergereja dengan baik, tanpa perlawanan. Mana tepuk tanganmu? Shalom. Karena Kristus adalah tetap pemenang, dan oleh orang-orang yang beriman, maka kemenangannya menjadi kemenangan kita sekalian sebagai orang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Karena kata firman itu selanjutnya. Makanya saya katakan Allah bertindak atas semua musuh-musuhnya. Kata firman-Nya, akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal. Akulah yang meniadakan pembohong dan permainan tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana. Akulah Tuhan yang membuat mereka mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi sesuatu kebodohan. Akulah Tuhan yang melakukannya. Shalom saudara. Saya mau ini saudara mengajarkan kepada kita sekalian, supaya kita menjadi seperti Allah. Katakan amin. Shalom. Supaya kita menjadi seperti Yesus, yaitu mengalahkan penenung-penenung. Amin saudara. Bukan mengikutinya. Amin. Pembohong-pembohong, termasuk pembunuh pemberingas. Yang dikatakan firman Allah ini adalah tukang-tukang tenung, peramal-peramal. Aku meniadakan mereka. Sehingga permusuhan ini saudara-saudara sebenarnya dimenangkan Tuhan. Kalau enggak saudara-saudara, hari ini saya boleh beritahu kepada kita sekalian, kita ini sudah menjadi dukun ini. Kenapa tidak? Shalom saudara-saudara. Karena dukun enak, enggak pala seperti pendeta kucar-kacir sana sini, berdoa dan berpuasa. Enggak. Dukun hanya berkata begini, makan ini, maka dimakanlah. Minum ini, air zam-zam diminumlah. Dilihat si dukun, pasiennya belum juga apa-apa, ambil dulu gelas, ke sini katanya kepada si baso, diludainya air minum itu sampai 7 kali. Air ludahnya si mbah itu adalah kelpak, karena itu agak zat asamnya banyak, tak pernah sikat gigi. Kelbak, 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 kocok, minum, diminum oleh si gadis yang cantik itu. Dan kelihatannya tenanglah pasiennya. Kenapa tidak tenang? Zat asam yang ada di dalam membuat cacing semua terbunuh. Bah, saudara belum pernah lihat giginya dukun segini, makanya tidak pernah bersikat. Tapi kalau dikorek itu tebal itu. Shalom. Hanya itu aja. Pulang pasien disalam, wow, bukan seperti durung-durung saudara-saudara. Dia
membawa sesuatu dan pulang pun meninggalkan sesuatu yang namanya ucapan syukur yang sangat hormat dan takut kepada begu ganjang yang sedang dibuatnya atau diambilnya atau dikatakannya menjadi Tuhannya. Ada perbedaan memang saudara-saudara. Perbedaannya adalah orang lebih takut kepada hantu daripada kepada Tuhan. Walaupun sudah diajar hari ini dan sampai selamanya, takutlah akan Tuhan. Shalom saudara. Beda dengan jemaat di sini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jemaat di sini terus setia untuk datang beribadah. Amin saudara. Setia untuk memberikan persepuluhannya, setia untuk mengucap syukur, setia untuk melayani, setia untuk berdoa kepada gembala sidangnya, setia untuk tetap cari jiwa, setia tetap untuk mengingat setiap program dan jam-jam ibadah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Aku katakan itu adalah untuk membuatku adalah positif dan hebat sebagai hamba Allah. Bagiku, sedang Tuhan beracara akhir-akhir ini, yang penting aku tenang. Jangan ikut panik. Shalom saudara. Tentang jiwa-jiwa, aku yang menuntun dan mendatangkan. Amin saudara. Shalom. Mungkin itu akan kukatakan kepada saudara-saudara adalah karena saudara-saudara mungkin tidak mau kerja buat Tuhan. Shalom. Hari ini saya mau ajak saudara-saudara bertautan dengan Allah bertindak kata semua musuh-musuhmu, jangan takut. Amin saudara. Begini kata firman Tuhan, akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong dan permainan-permainan dari tukang orang-orang sihir, tukar tenung, yang membuat orang-orang berbijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Yang aku maksudkan begini saudara-saudara, supaya saudara-saudara bisa menggantikan menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena orang-orang yang bijaksana sekarang diundurkan dia saudara-saudara. Shalom. Ini kebenaran firman. Aku hanya mengungkapkan kepada saudara-saudara, dan ini yang membuat saya semangat. Saya juga perlu untuk menggantikan hamba-hamba Tuhan yang menggantikan juga pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahulu hebat, sekarang sudah mundur. Akhir-akhir ini bahwa pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan di mana-mana semakin melorot. Tapi aku semangat. Rahasianya, aku bisa untuk menggantikan mereka kalau saja saya tetap setia, tetap bergumul, tetap di dalam Kristus, dan mau dipimpin oleh Roh-Nya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Makanya hari ini yang ketiga saya sampaikan kepada saudara-saudara, bersekutulah dengan Roh, karena oleh Roh lah segala sesuatu sempurna dikerjakan oleh Allah. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Saya ulangi yang ketiga ini, oleh Roh lah bisa sempurna semua pelayanan, supaya saudara-saudara pun rindukan untuk penuh dengan Roh, supaya pelayanan Allah dalam memanggilmu sempurna jadi padamu sempurna. Sempurnalah pekerjaanmu ketika Tuhan memanggil dan mengatasi engkau supaya bisa bekerja di tengah pekerjaanmu. Tetapi hal ini saya beritahu kepada saudara-saudara, janganlah pernah undur dari kepenuhan Roh, persekutuan. Tanya Tuhan untuk tetap kita ini selalu dipimpin. Demikian firman Tuhan yang berkata begini saudara-saudara, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Katakan amin. Shalom. Akulah yang menguatkan perkataan daripada hamba-hambaku itu dengan Roh Kudus. Makanya kalau saya sebagai hamba Tuhan dari depan ini untuk melihat saudara-saudara,
Saya tahu siapa yang penuh dengan Roh Kudus. Saya tahu begitu cepatnya Roh Kudus hanya melintas tanpa berhenti kepada saudara-saudara di tengah kehidupan ini. Sempurnalah masa depan kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Masih ada kesempatan agar sempurnalah keluargamu, masa depanmu, agar sempurnalah hidupmu dalam berjemaat. Dan apa yang sedang engkau rancang juga ke depan, masih ada kesempatan. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, maka engkau dapatkan step by step. Roh Tuhan akan membuat selalu berhasil. Tanpa ada banyak tantangan rintangan. Karena Roh Tuhan jikalau memimpin kita semua menjadi berkat. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberikan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, surga yang baru itu, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, perhimpunan jemaat Allah maksudnya, baiklah ia dibangun. Aku akan mendirikan kembali reruntuhan permasalahan dan segala sesuatunya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan juga ikut di dalamnya. Relakan dirimu, bukan yang lain yang bisa untuk menjadi solusi di tengah kehidupan kita. Bagaimana kita berhasil dalam sempurna itu, tetapi adalah hanya oleh karena Roh Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita bangkit semua berdiri.